Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila abaina wa ummahatina wa walidina wa jaddatina wa walidina wa mawlatina wa amina wa ammatina wa masyayikhina syayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa khususatina wa syayikhina Jalaluddin As-Suyuti wa ila hadrati syekhina Syekhna wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihi ma fid dini wad dunya wal akhirah. Syekhul lillah wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بما يعلم علم الله ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, para alim ulama, para hujjah wal asatidz, jamaah majlis taklim, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kita, kajian daripada hadis Lubabul Hadis, bab fadilatul la ilaha illallah, keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: man kana awal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'alullahu an dzambin wahid. Qala telah bersabda
sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka awal kalamihi, barang siapa yang awal daripada ucapannya la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir daripada ucapannya la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, kemudian dia melakukan amal perbuatan sebanyak 1000 kesalahan, aidan bin sodiri, artinya dia melakukan dosa yang kecil, dilakukan selama 1000 kejahatan, 1000 dosa. In asa al-fasanatin, in asa jika ia hidup, alfa sanatin selama 1000 tahun, la yas'alullahu an dzambin wahidin, maka Allah tidak akan menanyakannya akan satu pun dari dosa-dosanya. Ini hadis Nabi yang mulia. Bagaimana fadilah kalimat la ilaha illallah bagi mereka orang yang mengucapkannya dicintai oleh Allah sehingga mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senaja orang yang mengucapkannya itu melakukan 1000 dosa kecil, ya, walaupun dia hidupnya adalah 1000 tahun, niscaya Allah tidak akan menanyakan dosanya. Malu lantaran hambanya telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini fadilah apa ya? Orang yang lisannya gampang menghadirkan kalimat la ilaha illallah, di ujung hidupnya juga mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin Allah tidak akan menanyakan dosa-dosanya. Ya, nah ini tentu fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa adanya rasa ujub, ya, ujub artinya mengagumi dirinya sendiri, ya, dia baca kalimat la ilaha illallah tujuannya hanya untuk ujub, sombong, ya, nggak begitu. Pokoknya mengucapkannya murni khalisatan lillah, mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah murni semata-mata niat li'i'la'i mardatillah wa li'i'la'i kalimatillah, untuk mencari ridhonya Allah dan meninggikan kalimat
maka terbanglah dengan asbab itu kalimat la ilaha illallah. Ada satu burungnya di bawah aras bertasbih bareng malaikat-malaikat sampai hari kiamat. Nanti pahalanya ditulis, ya, burungnya tasbih. Tiap bapak bilang la ilaha illallah, ada burung diciptai terbang, burungnya terbang, kemudian hinggap di bawah aras bertasbih beserta dengan malaikat sampai dengan hari kiamat. Burungnya bertasbih, pahalanya diberikan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tabungan, ya, tabungan. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita ngomong tentang atakoh surun, ya. Barang siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dibaca 70.000 kali, maka sungguh dia telah membeli dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. 70.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh dicicil. Bapak mau nyicil berapa kali? Pokoknya jumlahnya 70.000. Yaitu kata alim ulama, Rasulullah membolehkannya untuk ditabungkan bagi dirinya sendiri, begitu, ya, untuk kita, ataupun dihadiahkan, ya, pindahnya, penebusnya untuk orang-orang yang dicintai, ayahnya, ibunya, ya, anak-anaknya, keturunan. Ya Roh, saya pengen bebasin diri saya sendiri, ngandelin anak. Kadang-kadang ada yang kagak soleh, duit mau dikasih baik, sekolah mah di sekolah, ya, kerjaan juga kadang-kadang dibantu, nikah dikawin. Nah, orang tua meninggal kagak didoain, romannya mah ngarepin anak ada susah, ya, walaupun harapannya walaupun sholihun yad'ulah, menjadikan orang tua bahagia di akhirat. Tapi nyicil dulu dari sekarang. Takut ada anak yang mungkin lupa sama orang tuanya, ngandelin mereka, nanti di kuburan susah. Mumpung masih hidup, zikir la ilaha illallah 70.000. Tadi dalam hadis ini, satu kalimat la ilaha illallah jadi burung terbang hingga di bawah aras, itu burung bertasbih sampai dengan datangnya kiamat, pahalanya untuk kita. Masya Allah. Nabung ya, nabung 70.000 kalimat la ilaha illallah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda
lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, cukup hanya satu kali, ghufira lahu dhunubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada itu dosa seperti buih di lautan. Pokoknya cukup sekali menghapuskan ribuan dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, pokoknya jangan putus asa. Di mana tasbih yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, cuma ada yang lebih hebat Pak ya. Kalau dari hadis ini kata alim ulama Syekhul Imam An-Nawawi, ini kalimat zikir la ilaha illallah. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran kalamullah kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan zikrullah, zikir kepada Allah. Al-Quran ya, lebih hebat mana? Beliau bilang katanya lebih hebat Al-Quran. Ya, jadi kalau mau Bapak ngelangin la ilaha illallah ya bagus, tapi kalau mau mendawamkan tambahan zikir Al-Quran jauh lebih utama. Karena bedanya orang yang baca la ilaha illallah pahalanya satu begitu, tapi gede ganjarannya di sisi Allah dikali 10. Ya, satu la ilaha illallah ada satu burung dibalas 10. Tuh gitu. Untuk Al-Quran beda. Al-Quran beda. Bukan kalimatnya, tapi satu huruf. Gitu. Kan kalau la ilaha illallah itu satu kalimat. La ilaha illallah satu. Ya, satu kebalikan dikali 10. Tapi kalau Al-Quran itu katanya bukan satu kalimat, satu huruf. Bapak baca misalkan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan itu Bismillah jumlah hurufnya ada 19. 19 berarti pahalanya adalah dikali 10. Tuh, gede. Kalau dibaca di luar sholat, dibaca Bismillahnya kok di dalam sholat 100 kali lipatnya. 100, Masya Allah. Ya, makanya mudah-mudahan bisa dipakai, baik itu zikir la ilaha illallah ataupun bacaan daripada Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min, apabila seorang mukmin melewati alal maqabiri, melewati kuburan, faqala, maka kemudian dia berucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa
ingat ya Pak ya, lewat kuburan jangan numpang-numpang lewat anak bagong ngomong mana. Ya, pokoknya kalau lewat kuburan ganti kalimatnya. Ya, salam dulu. Disunahin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bapak baca zikir ini, la ilaha illallah. Biasanya di salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Nah ini mari tambahin dikit, tambahin wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali, jangan banyak-banyak. Kata Nabi cukup sekali aja bacanya. Sekali. Jangan diem aja lewat kuburan, diem aja. Nawarallahu tilkal kubur kullaha. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ke dalam itu kuburan, kullaha, semuanya. Ya. Ini ganjaran ngasih kebaikan sama orang yang mati. Ya. Bapak ngasih manfaat bukan hanya dengan yang hidup, tapi juga untuk yang mati. Kasihan. Ya. Malu main fil kuburi kalau berikin mughawasi. Tidaklah ada mayit yang ada di kuburan bagaikan orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Bapak kalau lewat kuburan itu banyak saudara kita yang meronta-ronta. Bedanya kita nggak dengar. Ya ada yang kadang dengar bapak kabur. Oh, sakit. Bantu kami, tolong, ya Allah. Nggak beneran. Ya, bagaikan orang yang tenggelam butuh pada bantuan. Bagaimana cara bantuannya? Bacakan ini doa supaya kuburannya diterangin sama Allah. Seluruh penghuni kubur yang ada di tempat itu semuanya akan mendapatkan cahaya. Wa ghafara lidhaimiha, dan Allah mengampuni bagi orang yang mengucapkannya, bagi orang yang membacanya. Wa katabalahu alfa alfi hasanati, Allah menuliskan bagi orang yang mengucapkannya beribu-ribu kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, Allah akan angkat baginya beribu-ribu derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin, dan Allah akan hilangkan, gugurkan dari orang itu beribu-ribu dosa yang dia punya. Ya, gampang ya. Cuma mulut kita susah. Udah ketahuan ada patok kuburan masih diterjang ya, dilangkain ya. Mungkin gak dilangkain ya, kadang-kadang ngopi ngerokok di atas kuburan. Ada yang dangdutan di atas kuburan. Ada. Ya Allah. Ya. Kalau lewat kubur makruh membaca misa
pesan daripada kuburan. Kita kadang-kadang iseng, kayaknya mau di sensus dulu, absensi, melihat patok pertama Maryam binti Musa, ya dikirain kan Al-Fatihah, ya Maryam yang di kuburan menyengir ya. Alhamdulillah dia ingat saya, untuk patok kuburannya dibikinin sama keluarga saya, nama saya disebut-sebut. Kayaknya saya mau dikirimin Fatihah. Lah ada, ternyata cuma baca dong. Maryam binti Musa, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Baru 10 tahun. Maryam, ya lewatin nama dia, baca Pengki bin Siun, Pengki bin Siun, dikirain mau dibacain Al-Fatihah, kagak juga. Kata yang di kuburan udah kadung GR namanya disebutin, nyata-nyatanya cuma nyebut nama doang, Fatihah kagak, sabur dedek. Nanti belum kayak saya dari kubur di tempat ini bertahun-tahun, kamu berikutnya pasti gak akan disebut nama. Itu kan nggak boleh. Kalau cuma nyebutin patok kuburan ngapain? Bacain Al-Fatihah gitu ya. Malah dalam satu riwayat, siapa yang ada dalam makbaro kemudian dia mengucapkan qul huwallahu ahad ihda asyar sebanyak 11 kali, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lalu berdoa kepada Allah agar pahalanya diberikan kepada penghuni kubur. Maka sebanyak penghuni kubur Allah jadikan pahala kebaikan mereka disejajarkan pahalanya untuk orang yang membaca. Enak kalau paham ilmu, enak. Dapat kalau nyari pahala bahasanya tuh daripada ngucapin kulhu 1000 kali gak kuat, datang ke kuburan 11 kali. Bapak bilangnya, saya hadiahin ini kulhu buat penghuni kubur sebanyak penghuni kubur yang ada di itu tempat, pahalanya disampaikan untuk kita. Masya Allah, ya paham ilmu ya. Tapi ya kalau udah paham ilmu, mana lewat-lewat ya. Mobil kita berapa mobil? Masuk ke perumahan berapa mobil dilewatin? Hah? Satu ya, satu mobil. Itu kalau lewat di Al-Bayani nggak baca Assalamualaikum nggak? Yang ada kabur itu. Ya, makanya kalau lewat kuburan jangan cepet-cepet, pelan, pelan. Baca ini kalimat. Tadi kalau puluhan lamaan, ini aja kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, gede banget, kuat kita, ya luar biasa. Ini kata Nabi bifadlillahi wa rahmatih, semua diberikan oleh Tuhan kita semata-mata sebagai fadl, keutamaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad dan kasih sayangnya. Nah, kalau Allah nggak ngasih, pahalanya nggak bakal ngepek. Ya, kalau bahasa kita mah bapak ngomong la ilaha illallah nggak ada ganjarannya. Nah, tapi ini karena fadilah dari Allah, makanya orang
karena fadlnya Allah, karena rahmatnya Allah. Kalau Allah gak ngizinin, gimana mau masuk surga? Ya, ada cerita. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ada seorang hamba sujud kepada Allah 500 tahun. Sujudnya doang 500 tahun. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, tahajudnya 500 tahun. Orang ini bukan tinggal di perumahan, tinggalnya itu ada di tengah-tengah pulau. Berarti ada di tengah-tengah laut. 500 tahun. Kalau dia makan, Allah tumbuhkan buah delima yang bisa mengeluarkan buahnya sehari 3 buah. Kalau lapar, ambil buah delima, dipetik, pagi dimakan. 500 tahun pohon itu berbuah. Ada nggak buah delima tumbuh tiap hari berbuah? Ada? Ya, ini wali Allah 500 tahun. Ketika ingin minum, dia ada di tengah-tengah laut, mestinya airnya asin, tapi di celah-celah batu keluarlah air yang sangat tawar sejuk. Dia minum dari batu ini 500 tahun. Tuh. Begitu waktu berlalu sampai pada ajalnya, dia memohon kepada Allah diwafatkan dalam kondisi sujud. Diizinkan dia meninggal dengan kondisi sujud ibadah kepada Allah. Wah, ini mau udah idaman kan? Kita pengen banget begini ya, meninggal dalam kondisi sujud. Kami, kata malaikat Jibril, malaikat yang ada di langit, andai kata turun ke bumi, pasti melalui itu pulau. Turun dulu, nengok ini hamba yang mati dalam kondisi sujud, baru kami menyebar ke penjuru bumi. Masya Allah, 500 tahun. Tapi ya Rasulullah, dalam catatan Lauhil Mahfuz, dia masuk ke dalam api neraka. 500 tahun masuk ke api neraka. Nabi kaget loh. Ladalah 500 tahun tidak ada. Abongnya bisa masuk neraka, gimana cerita? Jibril, Masya Allah, bikin penasaran. Iya, dia begitu akan dimasukkan ke surga, bangga dengan amalnya 500 tahun. Bapak sholat wajib berapa tahun Pak? Umat Nabi Muhammad umurnya gak ada yang ratusan ya. Nah ini telak, ini kita jauh banget ini. Ya, dikit. Ya Allah, saya ingin masuk surga, dihitung dengan amalan yang saya punya. Sholat saya 500 tahun, kalau dikeluarin gedenya segede apa? Ucapan la ilaha illallah itu segede apa pahalanya? Tolong masukkan saya ke surga dengan itu. Kata Allah, pengen hitung-hitungan? Oke. Kamu pengen masuk surga, modalnya ibadah yang kamu punya. Aku memberikan nikmat kepada dirimu semenjak kau dilahirkan
sampai 500 tahun sujud ibadah, makan sehari-hari di tengah-tengah lautan, itu dibayar pakai apa? Bingung kan? Berarti gedean mana ya Rob? Ibadah saya yang 500 tahun apa nikmatmu? Tiba-tiba akhirnya dicopot matanya. Hamba itu dicopot matanya. Begitu dicopot dia kesakitan, matanya ditaruh di timbangan. Yang ini 500 tahun ibadah, mata satu, 500 tahun ibadah. Ternyata masih beratan mata. Jelas. Ini ibadah 500 tahun gak ada gunanya, gak ada nilainya. Coba Bapak dikasih nikmat badan kita itu berapa macam organ tubuh? Berapa Pak? Banyak yang ditambah ya. Nah, terus Bapak udah bersyukur loh, udah bilang loh, ya Allah terima kasih punya usus ya Allah, ya Allah ususnya enggak 1 senti ya Allah, usus 12 jari, pajaknya minta ampun, terima kasih ya Rob, terima kasih ya Rob. Bapak begitu nggak ya Pak? Lalu sombong amat, buat sholat di masjid Al-Ikhlas 10 tahun jamaah, sombong amat. Nah itu kalau ketemu sama yang gak jamaah, romannya membuka kita udah siwal kan, ahli surga neraka. Ya Allah, nangis kan? Kata Allah kepada malaikat, seret dia, masukkan ke dalam api neraka. Mata lebih berat daripada 500 tahun ibadah, zikirnya, sholatnya, hajinya, puasanya, nggak ada guna. Masukkan dia ke neraka. Nangis. Ya Allah, jangan masukin ke neraka. Ngedenger ngeri, apalagi ngerasainnya. Terus gimana? Timbang bukan dengan amal saya ya Rob. Terus mau jadi timbang pakai apa? Timbang dengan rahmatmu, timbang dengan kasih sayangmu, timbang dengan fadlmu. Saya bisa sujud lantaran badan saya bisa gerak. Nah kalau sama Allah dikasih seperti dikit aja, saudara kita jangan keras terus, dikasih asam urat, dia nyungsep kan? Oh susah ini gimana? Jalan serba salah, kesini salah, kesitu salah, duduk salah. Itu yang ngasih Tuhan. Bukan karena Bapak mampu sholat, Tuhan ngizinin kita sholat. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak kasih sayang, nah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Opak. Ayo, yang hidupin Tuhan, yang matiin Tuhan, gak gampang banget bagi Allah. Tapi kita dikasih, ayo bisa nikmat makan ya, mulutnya bisa mengecap, masih bisa ngerasain pahit, masih bisa ngerasain manis. Bilang ya Bismillah, kullu amrin zibarin la yuddaru fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Saya bisa sholat ini karena Allah, bukan karena saya hebat. Oh kata Nabi, berarti saya Nabi Muhammad bisa masuk surga dengan amal saya kan? Ya, Nabi nggak bisa masuk surga dengan amalnya, karena Nabi
jadi hebat seperti ini juga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kalimat la ilaha illallah kudunya dipegang, diamalin itu dengan bahagia. Nah, ini modal. Lah kalau Allah nggak bikin ini kalimat istimewa, niscaya nggak ada nilainya di sisi Tuhan. Ya Allah, padahal cuma bilang sekali doang, la ilaha illallah, 70 tahun, 1000 tahun dosa dihapuskan lantaran ini kalimat. Ini lantaran kita punya Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Ya, tuh kalau udah begini akhirnya kita jadi sayang dengan makhluk-makhluk Allah. Ya, tahu bahwa kita jadi hebat ini bukan lantaran kita pinter, bukan, tapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para bapak, ini pengajian kita ya. Kalau sedikit mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Berikutnya insyaallah memasuki bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, keutamaan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil